Ustaz, istighosah termasuk syirik akbar, kenapa Ustaz? Ya tadi kaidahnya ya, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Siapa yang memalingkan satu ibadah, kan tadi disebutkan macam-macam ibadah, ada situ istighosah, minta tolong ketika genting. Ya, namun ingat ya, di situ yang dimaksudkan istighosah minta tolong di sini kepada selain Allah. Beda kalau dia minta tolong kepada Allah. Atau beda dengan perbuatan istighosah yang bid'ah gitu. Namun kalau yang dimaksudkan sini adalah minta tolong kepada Allah yang termasuk ibadah kepada selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini lagi-lagi kita akan meluruskan kesalahpahaman dari Salafi Wahabi. Lagi-lagi mereka menyalahkan amalan ulama-ulama terdahulu, yang sekarang mereka menyalahkan istighosah. Sedangkan istighosah ini adalah suatu amalan yang mana Nabi pun mengerjakannya. Cuman karena mereka kurang memahami atau mungkin mereka gagal paham, maka mereka ya menyalahkan orang-orang yang istighosah. Bukan hanya sekedar menyalahkan, bahkan mereka mengatakan bahwa orang yang istighosah itu adalah kesyirikan, termasuk syirik akbar. Nauzubillahi min dzalik. Maka dalam video kali ini kita akan sama-sama memahami, mengkaji apa itu istighosah, supaya tidak terjadi lagi yang namanya gagal faham, sehingga tidak ada lagi yang menyalahkan amalan istighosah ini. Istighosah dalam pandangan ilmu shorof itu berwazan istif'alun dari kata-kata al-ghauth. Al-ghauth itu artinya pertolongan. Wazan ini salah satu fungsinya adalah menunjukkan arti tolak atau permintaan, bisa juga permohonan. Seperti kata-kata ghufran yang berarti ampunan, ketika diikutkan wazan istif'al menjadi istighfar, artinya menjadi memohon ampunan. Jadi istighosah berarti tolabul ghauth, yaitu meminta pertolongan. Para ulama membedakan antara istighosah dengan isti'anah. Meskipun secara bahasa makna istighosah dan isti'anah itu kurang lebih sama saja, karena isti'anah juga mengikuti wazan istif'al dari kata-kata al-aun yang artinya tolabul aun atau meminta pertolongan. Definisi istighosah adalah tolabul ghauth 'inda syiddati wad-dhaik, meminta pertolongan ketika dalam keadaan sukar dan sulit. Sedangkan isti'anah maknanya lebih luas dan umum, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Istighosah itu ada dua macam. Pertama, istighosah kepada Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat 9 disebutkan, in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ayat ini menjelaskan peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW memohon bantuan dari Allah. Saat itu beliau berada di tengah berkecamuknya perang, yaitu perang Badar, di mana kekuatan musuh 3 kali lipat lebih besar daripada pasukan Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Muhammad SAW dengan memberi bantuan pasukan tambahan berupa 1000 pasukan malaikat. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat 17 juga disebutkan, wa huma yastaghitsanillah, kedua orang tua
memohon pertolongan kepada Allah. Hal ini di dalamnya memohon pertolongan Allah atas kedurhakaan sang anak dan keengganannya meyakini hari kebangkitan. Dan tidak ada cara lain yang dapat ditempuh oleh keduanya untuk menyadarkan sang anak kecuali memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian istighosah yang kedua adalah istighosah kepada selain Allah. Beristighosah kepada selain Allah hukumnya boleh. Ya, catat ini. Beristighosah kepada selain Allah hukumnya boleh. Dengan melihat bahwa makhluk yang diminta pertolongan adalah sebab. Jadi bukan meyakini bahwasanya makhluk itu yang bisa menolong, tapi dia adalah sebab atau asbab. Harus dipahami seperti itu. Jadi meskipun sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari Allah, Allah lah pemberi pertolongan yang sesungguhnya, namun tidak dinafikan bahwa Allah menjadikan asbab dan sebab yang telah dipersiapkan agar terwujud pertolongan tersebut. Dan banyak juga dalil-dalil yang menunjukkan tentang bolehnya beristighosah kepada selain Allah. Dalil yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari. Inna syamsa tadnu yawmal qiyamah hatta yablughal araku nisfal udun. Fabainama hum kadzalik istighathu bi Adam thumma bi Musa thumma bi Muhammad. Rawahul Bukhari. Matahari akan mendekat kepada kepala manusia di hari kiamat, sehingga keringat sebagian orang keluar hingga mencapai separuh telinganya. Ketika mereka berada pada kondisi seperti itu, mereka beristighosah. Ingat, istighosah tadi artinya adalah mereka meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini adalah dalil diperbolehkannya meminta pertolongan kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa seorang nabi atau wali adalah sebab atau asbab saja. Terbukti ketika manusia di padang mahsyar terkena terik panasnya sinar matahari, mereka meminta tolong kepada para nabi. Kenapa mereka tidak berdoa kepada Allah saja dan tidak perlu mendatangi para nabi tersebut? Seandainya perbuatan ini adalah syirik, niscaya mereka tidak melakukan hal itu. Dan jelas tidak ada dalam ajaran Islam suatu perbuatan yang dianggap syirik di dunia, sedangkan di akhirat tidak terhitung syirik. Syirik adalah syirik di dunia dan syirik di akhirat. Dan yang bukan syirik di dunia, maka bukan pula syirik di akhirat. Kemudian dalil yang kedua tentang diperbolehkannya kita beristighosah atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah dan lainnya. An Malik ad-Dar wa kana khazin Umar qala asaba an-nas qahtun fi zaman Umar faja'a rajulun ila qabri an-nabi faqala ya Rasulullah istasqi li ummatik fa innahum qad halaku fa'tiya ar-rajul fil manam faqila lahu aqri'u Umar as-salam wa akhbirhu annahum يسكون وقل له عليك الكيس فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر وقال يا ربي لا آل إلا ما عجزت. Paceklik datang di masa Umar, maka salah seorang sahabat yaitu Bilal ibnu Al-Harith Al-Muzani mendatangi kuburan Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu, karena sungguh mereka betul-betul telah binasa. Kemudian orang ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah berkata kepadanya, sampaikan salamku kepada Umar dan beritahukan bahwa hujan akan turun untuk mereka, dan katakan kepadanya, bersungguh-sungguhlah dalam melayani umat. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Umar dan memberitahukan apa yang dilakukannya dan mimpi yang dialaminya. Umar pun menangis dan mengatakan, ya Allah, saya akan kerahkan semua upayaku kecuali yang aku tidak mampu. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Baihaqi, Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lainnya.
Hadis ini menunjukkan diperbolehkannya beristighosa dengan para nabi dan wali yang sudah meninggal dengan redaksi nida atau memanggil, yaitu ya Rasulullah. Ketika Bilal ibnu Al-Harith Al-Muzani berkata, istasqili ummatik, maknanya adalah mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu, bukan ciptakanlah hujan untuk umatmu, bukan, tapi mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu. Jadi dari sini diketahui bahwa boleh bertawasul dan beristighosa dengan menyebut atau menyeru nama. Ya Rasulullah, dhaqat hilati, adrikni au agithni ya Rasulullah. Karena maknanya adalah tolonglah aku dengan doamu kepada Allah, selamatkanlah aku dengan doamu kepada Allah. Padahal Rasulullah bukan pencipta manfaat atau mara bahaya. Beliau hanyalah sebab seseorang diberikan manfaat atau dijauhkan dari bahaya. Rasulullah saja telah menyebut hujan itu sebagai mughits, penolong atau penyelamat. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan lainnya dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghairu dhar ajilan ghairu ajil. Bermakna bagaimana Rasulullah menamakan hujan sebagai mughits karena hujan menyelamatkan dari kesusahan dengan izin Allah. Demikian pula seseorang nabi atau wali menyelamatkan dari kesusahan dan kesulitan dengan izin Allah. Jadi perkataan aghithni ya Rasulullah, aghithni ya Rasulullah itu boleh saja, ya. Itu boleh saja. Karena keyakinan seorang muslim, i'tiqadnya adalah bahwa seorang nabi dan wali hanya sebab saja, sedangkan pencipta yang memberikan manfaat dan yang menjauhkan mara bahaya secara hakiki adalah Allah, bukan nabi atau wali tersebut. Sayyidina Umar yang mengetahui bahwa Bilal ibnu Al-Harith Al-Muzani mendatangi kuburan Nabi SAW kemudian bertawasul, beristighosah dan menyeru, ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Dalam kata-kata tersebut itu mengandung huruf nida atau panggilan, dan perkataan istasqi tidak pula mengkafirkan atau memusyrikkan sahabat Bilal ibnu Al-Harith Al-Muzani. Sebaliknya menyetujui perbuatannya dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Jadi jelas teman-teman bahwasanya bertawasul, istighosa itu bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Bukanlah sesuatu hal yang dilarang, bahkan dianjurkan, baik beristighosa itu kepada Allah maupun kepada selain Allah. Asalkan kalau kepada selain Allah itu kita meyakini bahwasanya itu hanya sebab saja. Itu hanya sebab. Adapun hakikatnya yang menolong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa di-share agar lebih banyak lagi orang-orang yang tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.